dia bisa 1, 2, 3 dia bisa. Kalau masuk rumah gimana Dara? Assalamualaikum. Dia cuma tidak mau berkegiatan sama teman-temannya. Sudah saya temui psikolog anak di Magetan, saya tanya, ini apakah anak saya itu sebenarnya punya kebutuhan khusus atau tidak? Kalau ada kebutuhan khusus kan saya bisa menyesuaikan dari sekolahnya, dari cara stimulasinya, tapi katanya tidak dong. Tidak dong. Nah, ini kira-kira kenapa ya Bu? Oke, Terima kasih. Putra pertama atau ada kakak sama adiknya? Putra pertama. Jadi di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali dia ya yang putranya. Iya. Di rumah bersama kakek neneknya. Kakek nenek, bapak ibu bekerja. Oke. Jadi permasalahan seperti ini banyak ditemui ya di lingkungan kita, bahwa anak-anak itu yang pertama, kenapa dia tidak mau kalau di sekolah bergabung dengan anak-anak yang lain, tetapi sebenarnya di rumah dia sudah bisa. Artinya ditanya dia juga bisa. Kemudian dengan ibu guru ada enggak dia tertarik dengan bu guru siapa gitu, yang lebih dekat dengan bu guru siapa, ustazah siapa gitu, ada. Jadi begini Bu, anak itu ada rasa aman dan nyaman ketika dia berdekatan dengan siapa gitu. Kalau di rumah mungkin ya otomatis ya, kalau dengan ibunya anak itu masih dimarahi, apa kan dia tetap nempel-nempel sama ibunya. Nah di sekolah ini PR-nya ustazah. Jadi siapa yang lebih dekat dengan Mas siapa tadi? Mas Alam. Ya, siapa yang lebih dekat dengan? Mungkin dia lebih nyaman dengan itu. Tapi kalau di sekolah kan nggak mungkin guru hanya ngopeni satu anak ini, ya. Sehingga memang butuh kesabaran dari ibu ya. Kok kenapa ya anak saya kok nggak mau sama teman-temannya? Ibu sesekali kalau ibu pas libur atau cuti temani anak di sekolah, kemudian ibu bergabung dengan teman-temannya itu, izin sama ustazah ya, nanti ibu saya boleh bergabung supaya anak ini punya teman dekat yang membuat dia nyaman, punya sama gurunya tadi, ustazahnya yang siapa yang dia nyaman itu, sehingga sekali dua kali nanti kalau di situ anak sudah mulai punya teman, itu nanti akan berkembang, satu teman, dua teman, berikutnya, karena kan nggak ada gangguan psikologis juga sebenarnya. Jadi memang butuh waktu yang agak lama dan butuh kesabaran dari orang tua. Dan sendiri ibu, saya banyak menemukan kasus-kasus seperti ini, tapi karena orang tuanya telaten, sempatkan waktu mungkin pas saat menunggu atau pas saat mengantar atau menjemput, sempatkan ngobrol sama temannya dia yang teman dekatnya itu siapa gitu. Sehingga anak itu lingkungannya di sekitar dia itu nyaman, aman banget. Kuncinya sebenarnya ada di situ. Terjawab Ibu? Oke, kita lanjutkan dulu untuk materi, nanti kita tanya jawab lagi ya. Bu, jangan lupa kalau ada perkembangan sedikit apapun dari anak kita, Ibu suka memuji enggak? Jangan pelit dengan ujian ya, ulang-ulangan. Tapi kadang-kadang kita itu pelit dengan ujian. Misalnya anak kita bisa merapikan sepatunya sendiri, bajunya sendiri. Aduh, pinternya anak mama ini. Kamu tadi ya yang rapikan bajunya. Ya mah ini. Nah, besok dia akan ulangi lagi kegiatan yang positif itu. Ujian itu penting walaupun tidak dalam bentuk materi atau barang. Hadiah ujian itu lebih berharga daripada hanya sekedar materi ya. Gitu. Kemudian sentuhan, pelukan itu yang kadang-kadang kita lupa. Pokoknya harus dimasak enak, dibelikan mainan yang bagus, nonton TV, nontonnya bareng, bapaknya
ibunya pegang HP, anaknya juga pegang HP. Jadi gak ada sentuhan dan komunikasi, interaksi emosionalnya itu gak ada. Kalau ketika penjenengan melihat TV bersama, HP-nya taruh di meja saja. Buat ngobrol itu untuk anak-anak. Karena kalau anak dewasa, anak-anak sudah dewasa, dia merindukan suasana seperti itu. Saya tuh pernah sampai tersentuh hati saya itu, saya dibalik sama anak saya. Sabtu kayak gini lagi, Sabtu kerja, tapi sekarang anak saya sudah jadi bapak, jadi ibu ya. Dulu saya diprotes, mama ini kan hari libur, kenapa mama masih bekerja? Nah, itu kalau misalnya anak kita protes seperti itu, kita menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau perlu diajak. Jadi dulu saya kemana-mana, Bu, waktu anak-anak saya masih kecil, saya bawa kalau hari libur. Supaya apa? Komunikasi di perjalanan. Mas Juri ini tahu persis ini. Kalau saya ngajar, anak saya yang duduk di meja, saya yang berdiri. Makanya ibu jangan khawatir saya kuat berdiri 4 jam 5 jam, sudah terbiasa. Jadi saya kalau ngajar, anak saya yang duduk di sana, mahasiswa udah tahu semua, tapi saya nggak ganggu. Dia kerjakan pekerjaannya, dia mewarna dan sebagainya. Itu. Saya ngajar ke Ponorogo, saya ngajar ke Ngawi, ke Mojokerto. Saya bawa Bu anak saya. Jadi di perjalanan ini saya nggak kehilangan waktu. Hari Minggu, hari Sabtu, karena kan saya PNS. Kalau saya meninggalkan jam kerja, itu kan ada konsekuensinya. Jadi kalau saya diundang, pasti saya ambil hari Sabtu dan Minggu. Tapi saya bawa anak saya, sak pembantunya, sak dolanane, sak sepedahe digowo. Ketika saya mengajar dari pagi sampai malam, saya tidak kehilangan waktu. Ada waktu istirahat kan? Bercengkrama lagi dengan anak-anak. Bisa kok, asalkan kita punya komitmen. Sesibuk apapun, apalagi ibu-ibu, kayak bapak-bapak itu sepenak. Bangun tidur, sarapan, baru tindakan. Nah ibu-ibu, isu kayak setrika, nyiapno panganan, nyiapno semua. Tapi kalau kita itu punya komitmen demi anak-anak, insya Allah jangan sia-sia beri. Kita akan puas. Anak-anak kita itu bisa menikmati sarapan. Anak kita masih bisa kita peluk, bisa kita rangkul. Gak usah malu walaupun anaknya sudah SMA, tepuk barunya, rangkul, itu kenyamanan. Wong nek pulang itu loh, punya kamar sendiri-sendiri. Ngapa kok bodoh-bodohan ning ngarep TV, karena merindukan suasana itu. Nah, itu yang menyebabkan apa anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Lanjut Bu. Nah, kendala komunikasi di anak usia dini itu biasanya ada pada kesehatan. Tadi ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, ibu tetap bersyukur. Ibu akan puas ketika anak-anak itu nanti setelah dia dilakukan terapi, ada perkembangan, itu ada kepuasan tersendiri ya. Jadi anak usia dini yang kesehatannya bagus biasanya memiliki motivasi kuat menjalin komunikasi dengan orang lain. Kalau ada yang terkendala dengan komunikasi, ibu jangan putus asa. Tadi ada yang speech delay dan sebagainya, itu upayakan. Jadi kita tetap harus ikhtiar ya. Anak usia dini yang kecerdasannya baik, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berkomunikasi dan bergabung dengan orang lain. Kalau semua ini nanti baik-baik semua, nanti terapi bicara nggak laku, boleh juga nggak diundang, mana makanya Allah itu adil ya. Itu jadi sebenarnya apapun yang kita hadapi untuk anak-anak kita itu sebuah karunia ya. Jangan pernah mengeluh dengan kekurangan yang ada pada anak kita. Oke, lanjut Bu. Nah, yang saya ibu jangan tersinggung ya. Anak usia dini berasal dari keluarga yang sosial ekonomi
biasanya merasa aman berkomunikasi dan mengungkapkan perasaannya. Ini juga tidak 100%. Banyak anak-anak yang dari sosial ekonomi yang kurang baik, tetapi karena ibu bapaknya berkomitmen, dia melatih, telaten. Saya melihat sekarang banyak wisudawan gitu. Bapak ibu tukang parkir, bapak ibunya tukang becak, anaknya itu loh bisa beasiswa ke luar negeri. Betapa bangganya si anak ini dengan bapak ibunya yang seperti itu. Artinya ini sudah punya modal kalau seperti ini. Dan bagaimana yang nggak punya modal seperti itu atau yang berkebutuhan khusus tadi? Yang penting kita harus, orang tua harus punya komitmen ya. Anak perempuan biasanya lebih banyak perbendaharaan katanya daripada anak laki-laki. Ini rumus saja Bu, tapi adalah 1-2 anak laki-laki yang juga perbendaharaan, bahasanya juga banyak. Kenapa Bu, anak saya laki-laki itu juga ada gitu ya. Oke, lanjut. Keinginan berkomunikasi ya. Anak usia dini ini memiliki keinginan kuat berkomunikasi, menyisihkan waktu, kesempatan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya lingkungan ya. Lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Ibu di rumah ada yang punya boneka tangan? Boneka tangan yang ngobrol satu sama yang lain gitu, ada enggak? Nah, saya sarankan tadi ibu yang putranya berkebutuhan khusus, terus Bu, ibu di rumah ada boneka tangan. Salah satunya itu terapinya. Jadi ibu namakan siapa aja boneka tangan itu. Ada 2 atau 3. Ngobrol setiap hari, sisihkan waktu 5-10 menit. Misalnya boneka tangannya namanya Susan sama Adi, umpamanya ya. Susan ngomong apa? Jadi anak itu ini untuk membangkitkan imajinasi anak. Terserah ngaji, opo belajar, opo menyanyi, dari boneka itu mainkan. Karena media pembelajaran ini berbeda dengan kalau hanya ibu ngajari. Bu ngajari, ayo deh ngaji, guru hijaiyah. Tapi kalau yang ngomong ini boneka, anak kan lebih tertarik. Upayakan ada boneka tangan ya Bu ya. Kita pilih aja kok boneka jari atau boneka tangan 5 jari itu boleh ya. Itu. Oke, lanjut. Jumlah anggota keluarga. Anak banyak, anak orang ya, tapi jumlahnya banyak ya. Dengan anak sedikit, misalnya 2 atau 3, itu biasanya perkembangan anaknya itu juga berbeda. Effort anak, misalnya keluarganya 3, enak donat loro. Upaya berkompetisi untuk bisa mendapatkan donat lebih banyak dari temannya itu sebenarnya suatu pembelajaran. Itu yang orang tua lupa. Nah, putranya enak siji, enak donat siji, langsung diwenehi. Dia tidak berkompetisi, tidak punya dia jiwa kompetisi. Atau anaknya cuma 2, donatnya 5 sampai mono, ya toh. Tapi kadang ciptakan jiwa kompetisi itu, sehingga anak itu dia boleh menikmati kemenangannya karena upayanya. Itu harus supaya anak itu akan terlatih. Kalau aku ingin sesuatu, aku akan berusaha. Nah, jiwa berusaha, jiwa berkompetisi itu yang penting diciptakan mulai dari anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. P3, ibu jangan putus asa. Karena 3 tadi masih sakarepe dhewe. Biasanya nek usia 4, 5 itu sudah manut diperintah. Tapi nek usia 3 kok tolong ngalor ngidul ngetan mulun itu wajar. Tapi tetap harus diarahkan, nggih. Urutan kelahiran. Anak pertama biasanya lebih dewasa, tapi juga ada yang menyimpang. Anak pertama kadang malah tidak lebih dewasa dari adiknya. Ada yang seperti itu, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu. Lanjut.
yang memang kadang-kadang sedikit saja keliru kita di dalam menerapkan pola asuh ini berdampak panjang ya. Pola asuh itu kan ada otoriter. Pokoknya anak itu harus manut perintah orang tua. Ada yang demokratis, ada yang permisif. Bisa karo mudik. Bapak mamanya manut kira-kira dari sekian macam pola asuh mana yang baik diterapkan di dalam keluarga Bapak Ibu? Ya, kombinasi katanya Pak Panuji. Ibu lebih setuju yang mana? Pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga? Untuk kalau saya suka otoriter Bu, soalnya saya gini gak di perintah kayak gini nggak mau. Siapa yang setuju kombinasi otoriter, permisif, demokrasi, di match, dicampur, atau salah satu? Halo, campur. Jadi kita sepakat ya, semua pola asuh ini bisa diterapkan tergantung situasi dan kondisi. Jangan hanya pakai salah satu. Kadang ya dikerengi, tegas kita ya. Kadang kita harus tegas. Misalnya anak kok angel diperintah sholat, kita sudah kasih contoh, kita sudah sholat dia malah maju. Nah sekali-sekali kita perlu tegas, itu otoriter ya. Tapi sekali-sekali kita mintai pendapatnya. Siapa ibu-ibu yang kalau masak minta pendapat putranya? Gimana Bu? Hari ini pengen makan apa? Padahal di kulkas anaknya mau tahu karo ndok. Ya. Jadi boleh Bu kita sekali-sekali, sesekali aja. Kayak bedino ditari, sing kesel ibu ya toh? Ini mau mama libur, kamu mau dimasakin apa? Itu kita membangkitkan apa ya? Ide kreatif anak. Oh aku pengen ini, dia punya usul, dia punya pendapat. Ya kan tentunya anak itu gak mungkin lah menentukan yang lebih dari saya yakin pasti masih terjangkau. Udah bagus Bu apa yang dilakukan. Jadi dimintai pendapat. Sesekali bolehlah kita permisif. Mah, aku sesuk ibu sakjane pengen renang, tapi temanku ngajak main bola. Aku pilih yang mana ya Maya? Ya adik lebih suka yang mana? Dan menurut mama dua-duanya baik. Terserah kamu milih apa. Kasih kesempatan anak untuk memilih sendiri. Jadi itu permisif, sekali-sekali kita loskan seperti itu. Jadi tiga-tiganya pola asuh itu bisa kita gabung. Kemudian kelahiran kembar. Kenapa sih kalau anak kembar itu kok dia lebih tertarik dengan kembarannya daripada dengan orang lain? Ya karena dia ada ikatan darah, ikatan emosional. Tetapi jangan sampai anak terpukul hanya dua. Misalnya kembar duanya, dengan itu saja bawa keluar, kenalkan dua-duanya dengan teman yang ada di sekelilingnya itu. Jadi memang seperti ini Bu karakternya anak kembar. Ada di sini yang putranya kembar yang sekolah di Aluswa. Ada, seperti itu apa enggak Bu? Terus baju yang kembar gitu ya. Bahkan baju punya pilihan sendiri dia. Bagus kalau seperti itu ya. Ayo kalau misalnya dia, kalau tetangga saya itu semua harus kembar, sampai celana dalamnya itu harus kembar. Nek kembar minta ganti. Nah itu tadi, luar biasa, itu juga karunia ya. Oke lanjut Bu, mungkin kita melompat lanjut. Nah kalau tadi yang bagus-bagus, yang dilarang, yang menghambat komunikasi anak, kita nggak boleh memerintah. Bolehnya apa? Kalau kita memerintah anak saja nih memerintah. Bahasanya apa? Minta
Oh. Jadi dia nanti apa yang sudah dia terima di sini, dia kalau misalnya nanti suatu saat dengan temannya, dengan orang lain juga begitu. Redaksinya ini loh Bu, redaksinya yang harus kita perbaiki ya. Terus menyalahkan, padahal ya salah saja nih anak kita. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah? Redaksinya bagaimana? Ada yang bisa enggak? Salah ini, nggak boleh kayak gitu. Daripada begitu, bagaimana caranya? Supaya dia tahu bahwa itu kurang pas. Pakai bahasa apa? Dek, alangkah baiknya seandainya. Jadi kita itu harus pandai mengolah kata sajane artine podo. Tadi itu minta tolong ya perintah, menyalahkan sajane mau ngono iki gak benar, tapi supaya dia tidak tersinggung bahasanya diperhalus. Oke, lanjut. Meremehkan. Anaknya tanya, "Mah, kamu bisa loh Mah, 3 tambah 4 bisa Mah." 3 tambah 4 ya gampang. Coba 11 dikurangi 16. Bisa gak kowe? Berarti gak ada respon positif dari orang tua. Kasih respon positif dulu Bu. Wis toh, Mas yo sajane ku mek barang sepele. Kasih respon positif. Pinter. Iki kae lho Bu, jempol tok kowe lah anak sudah senang. Pinter. Terus hebat. Nah, nanti kalau mau membetulkan, mau menaikkan levelnya, gak apa-apa. Kamu akan jadi orang sukses kalau kamu rajin terus belajar. Kasih motivasi, tapi direspon dulu. Ya, direspon dulu. Terus membandingkan. Dek, pokoknya masih kalau dek didhawuhi iki langsung manut, gak kayak kamu. Jangan pernah terlontar itu, karena masing-masing anak itu unik, unik, ya, unik. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Bahkan kalau sudah dewasa, kadang-kadang anak-anak yang banyak kurangnya itu biasanya banyak keberhasilannya. Banyak sudah contoh-contoh yang seperti itu. Karena apa? Telaten ibunya memberitahu. Oke, lanjut. Melabel ini Bu dilarang sama sekali. Si jelek, si bodoh, si pemalas, ya. Jangan pernah memberi label pada anak. Kalau yang sudah punya cucu, jangan memberi label sama cucu ya. Label itu akan menancap seumur hidup. Ada loh anak-anak yang kalau dipanggil namanya nggak mau, tapi dipanggil si jelek, mau dia. Karena dari kecil dia sudah dijuluki si jelek. Nah, kalau label, kasih label yang bagus, anak soleh, anak pintar, anak ganteng, gak apa-apa. Tapi jangan yang jelek. Melabeli anak gak boleh, apalagi mengancam, ya. Memberi ancaman. Pokoknya kalau kamu gak mau makan, kamu nanti tak kurung 3 hari 3 malam gak kasih makan. Nah itu ancaman-ancaman itu akan ditirukan. Pokoknya kita ngomong itu sama dengan kita ngajari anak, memberi contoh anak. Oke, lanjut. Nasihati itu saya yakin bisa ya. Membohongi lagi. Masih ada Bu budaya nilap. Ayo siapa sing gawene nilap putrane? Mau pergi, kita bohong sama anak. Coba deh kamu ambilkan itu di dalam. Begitu dia ngambil sesuatu di dalam, ibunya pergi. Setelah dia kembali, dia nyari ibunya
terjadi? Dia sakit secara emosional, sakit mental itu dia. Berarti dia itu secara tidak langsung penjenengan sudah mengajari untuk berbohong. Bagaimana Bu? Lebih baik ngomong terus terang. Dek, mama mau bekerja, nanti kamu di rumah sama nenek apa sama mbak? Salim, gak nangis ya Bu? Gak apa-apa, lebih baik dia nangis tapi dia sudah kita pamiti. Jangan hilangkan budaya nilai, ya. Karena itu kita sudah mengajarkan kebohongan sejak kecil, ya. Tuh, lanjut. Menghibur, mengkritik, boleh mengkritik ya. Lanjut. Menyindir. Masuk kita ke anak kecil menyindir. Daripada kita menyindir, lebih baik kita memberitahu yang sebenarnya. Gak perlu kita menyindir, ya. Nyemoni itu loh Bu kalau bahasa Jawa, ya. Gak perlu ya. Oke. Lanjut, mana Lisa? Lanjut. Nah ini nanti kita lihat sebelum ini Bu. Nanti Ibu baca sendiri saja, tidak apa-apa. Kelompok usia 3 sampai 5 tahun apa yang kompetensi apa yang perlu distimulasi ya 3 sampai 4 tahun. Anak kan mulai bicara 3 kata dan sebagainya. Berarti jangan ngajari jangan banyak-banyak. 3 kata saja, 4 kata supaya anak ini banyak dulu perbendaharanya, baru nanti step by step itu diulang. Ngajari nyanyi langsung 5 misalnya, 1-1 gitu ya, seperti itu. Udah, ini setiap kelompok itu ada. Nah, stimulasinya Ibu berdasarkan apa sih kompetensi dia yang ada di kelompok ini. Misalnya bicara dengan 3 kata ya, Ibu stimulasinya tentang pembicaraan. Semangat Ibu-ibu? Masih kuat? 2 menit lagi masih kuat? 1 jam lagi? Masak Bu, belum masak ini tadi Bu. Oke, lanjut Ibu, lanjut. Nah, ini gak apa-apa nanti bisa dibaca sendiri. Terus komunikasi pasif, oke, lanjut. Oke, terus oke, saya rasa intinya itu kalau masih ada yang ingin ditanyakan monggo, kita bisa tanya jawab atau mau main game lagi. Oke, silakan Bu. Monggo. Ketemu sama orang baru, misal kayak ada acara di rumah Agustusan gitu nih loh Bun. Itu dia kalau kan ada tampilan anak-anak, itu waktu kumpul sama anak-anaknya dia mau latihan, itu dia mau pede saja. Tapi waktu hari H mau tampil, ketemu orang satu RT, padahal setiap harinya bertemu, itu tidak mau. Jadi kan kayak dia belum pede ya. Nah itu maksudnya stimulasi apa yang bisa saya lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya itu kan agak sensitif. Maksudnya misal kayak ada orang agak diloroi, misal gak oleh kui, gak oleh neneng, ngoten niku terus takut, delik, nangis, ngoten niku lho Bun. Maksudnya yang saya apa yang harus saya lakukan terhadap anak itu. Tapi kalau sama saya, kalau misal saya yang memberitahu, saya yang negur, saya itu tidak nangis, tidak takut, tidak marah. Tapi kalau orang di sekitarnya yang negur, dia jadi takut. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa pertanyaannya ya. Ya, jadi sebelum saya jawab, kira-kira ibu-ibu nek arisan kan kumpul toh
sama-sama temannya se-RT gitu ya. Nah, kumpul biasa toh karo koncone gitu. Tapi ketika ibu, kayak sekarang kan ibu banyak yang latihan hadro, tampil ning ngarep, ngono kuwi nervous apa enggak? Ya, sebenarnya faktornya banyak Bu. Jadi faktor nervous untuk bisa tampil di depan orang itu perlu latihan, ya. Jadi audiennya itu siapa? Sajane ya tanggone dhewe, ya toh. Dia juga kenal dan sebagainya. Tapi kan semua mata itu tertuju ke panggung, ya toh, kalau tampil itu. Nah, sehingga dia sudah underestimate duluan. Nah, bagaimana caranya melatih supaya anak ini percaya diri? Tidak bisa instan. Jadi di rumah ibu tadi sudah ajari kan mau dia. Terus di rumah itu ada siapa? Ada ibu, ada bapak. Mungkin nanti ada bulenya, ada neneknya. Mbak, iki lho Mbak, wis pinter lho Mbak, putune. Coba deh, ayo di depan Mbak. Jadi bertahap Bu. Siapa yang melihat dia? Terus sebelum dia tampil di situ, ibu harus afirmasi terlebih dahulu. Dek, nanti teman-temanmu kan tampil di situ. Hebat loh kamu bisa tampil di sana itu, nanti sama mama difoto. Nanti kamu lihat fotomu, tampilkan sebaik-baiknya. Jadi ibu harus ngomong dulu. Kalau tiba-tiba anak ini terus gak mau, dia wis wong kabeh ngingetin aku salah hukum piye kan seperti itu. Sama gak sebenarnya dengan orang dewasa itu sama. Coba ibu-ibu ustadzah ini dulu pertama kali ngajar, sing diajar sajane lak bocah cilik-cilik toh. Nek saiki yo wis segojangan ya toh. Kalau dulu pertama kali jenengan berkeringat apa enggak Bu? Pasti keringatnya sejagung jagung. Tulis jadi guru, jadi dosen, jadi narasumber. Apa yo iso langsung seperti sekarang? Enggak Bu. Dulu yo menyiapkan dulu minggu-minggu diwaca bolak-balik, bawa repekan pun anak sing lali ra disampaikne. Sama Bu, sebenarnya itu butuh proses. Kalau sekarang didadak aku wis ngapopo. Bu Indri, tulis nyuwun materi. Saya selesai mengerjakan materi tadi malam jam 11. Besok ya Bu, saya buat jam 11 harus selesai, saya kirim pagi tadi. Sudah biasa ya, karena apa yang di sini sudah banyak gitu. Nah itu butuh proses. Anak-anak pun demikian Bu. Jadi kalau seperti ibu itu ibu nggak perlu kecil hati. Misalnya dia kan belum berani dalam diskusan. Apa deh hari ini belum berani, nanti cepat ya. Kalau di sekolah ada, kamu tampil. Nanti sama mama difoto. Nanti kalau kamu bagus, seneng loh kamu. Nanti Agustus yang akan datang, kamu berani. Kasih motivasi terus. Jadi membangkitkan percaya diri anak itu nggak bisa instan. Dan kita harus melatih step by step. Terjawab Ibu? Ya. Ada lagi? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, ya, monggo. Ya, silakan. Ya. Ya. Pengasuhan anak kan otomatis hanya saya sama kakaknya. Ya. Kalau tanpa seorang apakah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Oke. Ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Bagi semua ibu yang bertanya, pertanyaannya sangat berkualitas. Saya suka itu di Al-Uswa itu ibunya kritis sama bapak-bapaknya. Jadi kemarin itu sudah ada waktunya masih ada bertanya ya Bu ya, yang lalu juga seperti itu. Bu, apapun yang kita jalani itu semua sudah ada ketentuan di sana. Jadi kalau misalnya ibu seorang diri sebagai single parent, sebenarnya idealnya anak itu harus punya figur ayah dan ibu. Itu ideal. Tapi kan kita nggak bisa. Ini memastikan akan berlanjut terus itu kan nggak bisa. Kalau misalnya ibu sebagai single parent, apakah pertumbuhan
kemajuan dan perkembangan anak-anak saya nanti akan terganggu. Belum tentu. Yang pertama, komitmen ibu sebagai seorang ibu. Tadi loh, saya tanya bapak-bapak yang masih punya istri, anaknya lebih banyak ke penjenengan apa ke istrinya? Yang interaksi sama anak, jujur Pak? Istri bu katanya. Jadi sebenarnya madrasatul ula yang pertama itu sebenarnya adalah ibu. Jadi anak kita jadi A, B, C, D itu sebenarnya ibu yang pertama. Jadi kalau memang kondisi ibu seperti itu, ibu nggak usah berkecil hati. Bangkitkan, stimulasi anak ibu semaksimal mungkin. Justru di situ ada nilai plus bagi anak-anak. Tanpa ayah, ibu bisa menyekolahkan kamu sampai jadi orang yang berhasil, sampai ini pembelajaran untuk anak. Jadi entah ayahnya sedo atau mohon maaf ya, atau bercerai atau apa, tanpa menjelekkan ayah, tanpa menjelekkan suami di depan anak, tapi ini karena kodrat seperti ini, itu anak bisa diajak bicara. Tapi stimulasi tumbuh kembang tanpa ayah, ya saya yakin bisa berjalan. Apalagi kalau ibu punya komitmen yang kuat. Saya akan berusaha agar anak-anak saya ini menjadi orang yang berhasil, yang soleh, solihah. Sekuat tenaga, ibu jadi ya ngopeni makanannya, ngopeni pekerjaannya, ngopeni putranya. Itu sebenarnya kepuasan yang luar biasa. Yang kecil hati bu, semangat, tetap bisa berkembang dan bertumbuh seperti yang punya figur ayah dan ibu. Oke? Satu lagi, atau sudah khatam? Nampaknya sudah cukup bu waktunya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama. Mohon maaf kalau ada yang kurang, itu pasti dari saya. Ya, jadi jangan bosan untuk melatih, menstimulasi anak-anak kita, dan apapun kompetensi, kemampuan yang dimiliki anak-anak kita, walaupun tidak sama satu sama lainnya, itu semuanya bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan dengan stimulasi yang baik dan komitmen dari orang tua, terutama ibunya, karena ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.